Setelah itu, mereka bertiga naik ke dalam kereta. Di dalam, suasana terasa sunyi, namun penuh makna. Jaha duduk sambil memandang keluar jendela, matanya tajam menembus pemandangan yang terus berganti. Red Monkey tertawa pelan, entah menertawakan sesuatu atau sekedar menikmati momen aneh, yang bagi orang lain terasa ganjil. Sementara itu, Golden Pig masih diliputi kebingungan, wajahnya yang lebam tanpa kontras dengan sorot matanya yang terus bergerak gelisah. Sambil mencuri pandang ke arah Jaha, Golden Pig bergumam dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana mungkin dia memiliki kesaktian yang sebesar dan sekuat itu? Golden Pig mengalihkan pandangannya ke samping, wajahnya menyimpan campuran rasa sakit dan ketidakpastian. Dalam diam, pikirannya terus bergolak, bukan hanya itu saja, Hong Xin biasanya adalah orang yang akan bicara belak-belakan, bahkan di hadapan Dai Nachal sekalipun. Tapi sekarang, kenapa dia malah bersikap tunduk seperti itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Belum sempat pikirannya menjelajah lebih jauh, suara Jaha tiba-tiba memanggil dengan nada tajam, "Hei babi!" Golden Pig langsung tersentak. Dadanya terasa sesak, dan tubuhnya mendadak berkeringat dingin. Ia menjawab pelan, "Iya?" Jaha menoleh santai, lalu berkata tenang, "Kau terlalu banyak berpikir. Hanya karena kau pintar, bukan berarti kau bisa mengetahui dan memahami semua hal yang ada di dunia ini." Belum sempat Golden Pig mencerna maksud dari ucapan itu, Red Monkey yang duduk di sebelahnya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tatapannya tajam, wajahnya penuh amarah, dan dengan suara kesal ia menggerutu, "Dasar sialan!" Sontak, Golden Pig segera melindungi kepalanya. Dengan wajah penuh ketakutan, ia berseru panik, "Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti berpikir. Aku akan mengosongkan kepalaku." Mendengar itu, Red Monkey akhirnya mengendurkan amarahnya. Ekspresinya yang semula penuh tekanan, perlahan berubah tenang. Ia kembali menurunkan tangan kanannya yang semula terangkat tinggi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat bernama Klinik Monyong. Bangunannya cukup luas, terdiri dari 2 lantai dengan dinding bersinar yang memantulkan suasana hening dan serius. 2 orang bawahan Golden Pig segera membopong Gium Hae masuk ke dalam. Red Monkey dan Jaha mengikuti di belakang mereka, melangkah pelan namun mantap, melewati pintu utama klinik itu. Seorang petugas yang berjaga di dalam segera menghampiri mereka. Dengan nada cemas, ia bertanya, "Apa yang terjadi?" Tanpa membuang waktu, petugas itu segera memanggil rekannya. Dengan nada tegas ia berkata, "Cepat, bawa Tuan Muda ke ruang perawatan." 2 petugas lain segera datang menyambut. Mereka mengangguk singkat, memberi hormat, dan hanya berkata, "Baik." Dengan hati-hati dan senyum ramah, mereka mengambil alih tugas membopong Gium Hae dari tangan para bawahan Golden Pig, lalu membawanya masuk ke ruang perawatan. Langkah mereka cepat namun hati-hati. Di sisi lain, Jaha hanya berdiri diam di tempatnya. Topeng anjing yang dikenakannya menyembunyikan ekspresi wajahnya, namun mata Jaha yang tajam menyipit, memandangi sosok petugas yang tadi memberi perintah. Ia tidak berkata apa-apa, tapi jelas pikirannya tengah bekerja keras. Tatapannya tidak biasa, ia sedang mengamati, atau lebih tepatnya, mengenali. Petugas itu, yang kini tampak muda, segar, dan tampan, adalah seseorang yang Jaha kenal dari kehidupan sebelumnya. Namun dulu, penampilannya jauh berbeda. Usianya lebih tua, tubuhnya kurus, dan sorot matanya selalu menyimpan keletihan. Sambil berdiri di ambang di dalam klinik, Jaha menyipitkan mata. Ingatannya perlahan terbuka. Wajah, suara, dan peristiwa-peristiwa dari masa lalu perlahan menyeruak, satu demi satu, bagaikan kilatan cahaya yang menerangi sudut-sudut gelap dalam benaknya. Dahulu, petugas itu dikenal sebagai Poison Demon. Namanya adalah Mo Yongbek. Dia adalah orang yang menyelamatkanku saat energi ki dalam tubuhku terganggu karena mengalir secara terbalik di kehidupan masa laluku. Perselisihannya dengan Dai Nachal telah membawa malapetaka besar. Seluruh keluarganya dibantai tanpa ampun. Sejak itu, dirinya berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dia yang dahulu dikenal karena keinginannya untuk menyembuhkan dan menolong orang lain, perlahan berubah menjadi seseorang yang menyimpan dendam, dan hanya ingin membalas dendam. Mo Yongbek si Poison Demon adalah bukti nyata dari kelamnya kehidupan masa laluku. Pengetahuan yang ia miliki tentang tubuh manusia dan obat-obatan menjadikannya semakin kuat. Namun ia merasa itu belum cukup kuat. Ia pun melangkah lebih jauh, mempelajari racun,
dan tanpa ragu mengujinya langsung pada tubuhnya sendiri. Setelah memahami dan menerapkan siklus antara keracunan dan pengobatan secara konsisten, dia bukan hanya menjadi pribadi yang berbeda, tapi juga cukup kuat untuk membunuh Dainachal dengan tangannya sendiri. Namun kemarahannya tak berhenti di situ. Ia tak membiarkan murid-murid Dainachal begitu saja. Bahkan murid Dainachal yang telah melarikan diri dari dunia seni bela diri dan hidup sebagai orang biasa pun tetap dicari dan dihabisi. Aku bertemu dengannya setelah semua itu terjadi, setelah dia berhasil membunuh Dainachal. Saat itu, kebenciannya tak hanya tertuju pada dunia seni bela diri, tapi pada seluruh umat manusia. Dia bahkan mengucapkan sumpah untuk tidak lagi pernah menyelamatkan nyawa siapapun. Padahal sebelumnya dia telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Namun, ketika dirinya perlahan-lahan menjadi gila, tak ada satupun yang datang menolong. Semua orang terlalu takut pada Dainachal. Ironisnya, Dainachal dan para muridnya adalah orang-orang yang pernah menjadi pasiennya. Pengkhianatan itu menghancurkan kepercayaannya pada manusia. Sejak saat itu, Moyong Baek memilih untuk menenggelamkan diri dalam dunia seni bela diri, bukan untuk menolong, melainkan untuk membenci. Namun ada satu hal yang membuatku berterima kasih padanya. Meskipun dia telah bersumpah tak akan pernah menyelamatkan siapapun lagi, tapi dia melanggar sumpah, hanya untuk menyelamatkanku, dari energi ki yang mengalir secara terbalik di dalam tubuhku. Mungkin, seorang pria yang perlahan menjadi gila, merasa bersimpati terhadap diriku, yang memang sudah gila sejak awal. Dia dulunya hanyalah manusia biasa, menjalani kehidupan normal, tenang, dan wajar, hingga sesuatu yang berharga direnggut darinya. Begitu gumaman dan bayangan masa lalu itu menghilang dari wajah Jaha, ia segera menoleh ke arah Red Monkey dan berseru, "Saudari monyet." "Iya, saudara anjing," jawab Red Monkey cepat, matanya menatap penuh perhatian. Jaha melanjutkan dengan tenang, "Kau juga bisa pergi ke ruang perawatan. Mintalah mereka mengobati tubuhmu." Red Monkey segera membungkuk, "Baik." Tanpa membuang waktu, ia langsung berlari meninggalkan tempat itu, sambil memegangi perutnya yang tampak seolah siap kembali mengeluarkan iblis kuning biadab. Moyong perlahan melangkah mendekat, lalu berhenti di hadapan Jaha. Dengan senyum tipis, ia berkata lembut, "Bagaimana keadaan Anda, Tuan? Apakah tubuh Anda merasa kurang sehat?" Namun Jaha tidak menjawab. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung mengangkat tangannya dan bergegas membuka topeng Green Dog yang menutupi wajahnya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Kini hanya ada mereka berdua, berdiri saling berhadapan, saling menatap dalam diam. Tidak ada suara, tak ada gerakan lain, hanya tatapan yang dalam dan penuh makna. Seolah-olah pikiran mereka sedang berbicara, tanpa butuh suara untuk menyampaikan sesuatu. Pertemuan itu terasa seperti reuni singkat antara dua orang gila yang pernah saling mengenal di masa lalu, namun lama terpisah oleh waktu. Moyong berdiri terpaku. Ia tidak tahu siapa pria di depannya, dan pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia tidak mengerti mengapa orang itu hanya diam, tidak memperkenalkan diri atau sekedar mengucapkan salam. Tapi tidak demikian bagi Jaha. Di dalam hatinya, ia bergumam pelan. "Ini pertama kalinya kami bertemu di kehidupan yang sekarang. Tentu saja dia tidak akan mengenaliku." Akhirnya, dengan suara tenang dan senyum kecil di wajahnya, Jaha berkata, "Aku adalah Li Jaha, berasal dari prefektur Iliang. Saat ini aku memimpin sebuah sekte kecil yang bernama Sekte Hao." Moyong tampak terkejut, namun bukan karena nama itu. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan, lalu ia bertanya, "Apakah Anda bukan bagian dari 12 Heavenly Generals?" Jaha menjawab dengan tenang sambil menerangkan, "Sekarang, Sekte Hao sedang berperang melawan Dainachal." Pemilik topeng ini mati di tangan Red Monkey. Moyong, yang mendengar penjelasan itu, tiba-tiba keningnya berkerut dan sedikit berkeringat, bertanya, "Ah, jadi begitu? Lalu bagian mana dari tubuh Anda yang terasa tidak nyaman, Ketua Sekte?" Namun Jaha hanya menjawab ringan, "Aku datang hanya untuk membayar, bukan karena merasa tidak enak badan. Sebenarnya aku penasaran tentang keterampilan medismu yang luar biasa." Moyong tersenyum, lalu perlahan melepas kacamatanya. "Oh begitu?" ucapnya ramah, "Maaf karena baru sempat memperkenalkan diri." Ia lalu bicara dengan sopan. "Namaku adalah Moyong Baek." Senyum hangat merekah di wajahnya, seolah cahaya matahari pagi menyentuh kulitnya. Jaha tak berkata apapun, hanya mengangguk kecil sebagai tanda mengerti. Dengan suara tenang dan ramah, Jaha kemudian berkata,
tolong ikut denganku sebentar, ke sebelah sini. Ia membuka sebuah peti kecil. Di dalamnya terlihat 4 Exlir White Flame yang tampak begitu langka. Sebuah barang berharga yang sebelumnya milik Golden Peak, namun kini berada di tangan Jaha sebagai harta rampasan duel. Moyong terbelalak sebentar, lalu bertanya dengan nada terkejut, kenapa benda ini bisa ada di sini? Jaha membalas dengan tatapan penasaran, apakah kau mencari ini sebelumnya? Mungkinkah kau bisa menilainya? Moyong menatap isi peti dengan penuh perhatian. Dengan nada yakin, ia menjawab, melihat dari ketebalan akar dan banyaknya cabang, ini adalah Exlir White Flame yang berusia setidaknya 100 tahun. Jaha menyela dengan nada heran, bukankah Exlir ini seharusnya berumur 400 tahun? Atau paling tidak 300 tahun? Moyong mengangguk pelan lalu menjelaskan, itu terdengar agak berlebihan. Exlir ini memang sangat berharga, jadi banyak orang mencarinya ke seluruh negeri, menggali di tempat-tempat terpencil, lalu menjualnya ke pasar. Bahkan yang hanya berusia 100 tahun pun kini sudah sangat langka. Mendengar penjelasan itu, wajah Jaha langsung cemberut. Dalam hati ia bergumam, sudah kuduga, Golden Peak menipuku. Dia bilang ini setidaknya berumur 300 tahun. Tanpa basa-basi, Jaha berkata, sebenarnya, aku sudah memakan 3 Exlir. Moyong tampak terkejut, lalu dengan tenang menjawab, oh, selamat. Seperti yang Anda ketahui, Exlir White Flame langka ini bisa memberikan aliran energi ki positif dalam jumlah besar. Tapi Anda harus berhati-hati terhadap efek sampingnya. Setelah dikonsumsi, biasanya akan muncul gejolak energi ki panas di dalam tubuh. Jaha mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Itu bukan masalah. Aku memang orang yang mudah panas dan cepat marah sejak awal. Moyong mengernyit pelan, tanpa sedikit khawatir. Kalau begitu, Anda sebaiknya lebih berhati-hati. Jika sifat Anda memang cenderung meledak-ledak, energi ki dari Exlir ini bisa memicu ketidakseimbangan. Jaha tertawa kecil. Tenang saja. Aku tahu cara melepaskan amarahku dengan benar. Jadi tak perlu khawatir. Moyong tampak bingung, lalu bertanya pelan, Anda melepaskan amarah dengan benar? Bagaimana caranya? Oh, dan satu hal, orang yang berlatih dalam dunia kedokteran seharusnya tidak membocorkan rahasia pasien sembarangan. Jadi, Anda bisa mengatakan kepadaku, bagaimana sebenarnya cara Anda melakukannya? Jaha menanggapi tanpa ragu, lalu menceritakan singkat kejadian yang baru saja dialaminya. Semangatnya terlihat jelas saat ia berbicara. Beberapa waktu lalu, rumahku terbakar habis. Rumah itu sebenarnya adalah sebuah penginapan. Kejadian itu membuatku benar-benar marah. Mendengar cerita itu, Moyong langsung menghela napas dan berkata dengan nada bersimpati, astaga, ya ampun. Tentu saja, kejadian seperti itu pasti membuat Anda sangat marah. Dengan tenang namun tajam, Jaha melanjutkan, ya, karena itu, aku membunuh orang yang membakar rumahku. Kemudian, sambil tersenyum lebar, wajahnya seolah bersinar, Jaha kembali berkata, dan sekarang aku merasa lega. Moyong terdiam. Tak tahu harus menjawab apa, ia hanya menatap Jaha sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara agak ragu, ah, iya. Namun Jaha belum selesai. Ia kembali menjelaskan, suaranya datar namun mantap. Dan ternyata, orang-orang yang kubunuh itu adalah bagian dari kelompok yang hendak membentuk sebuah sekte faksi hitam. Mereka didukung oleh klan Black Rabbit. Setelah itu, orang-orang dari klan itu datang mencariku, lalu berbicara omong kosong, entah aku harus dibunuh, atau dibiarkan hidup. Moyong bertanya dengan nada penasaran, lalu, apa yang Anda lakukan setelah itu? Tanpa ragu sedikit pun, Jaha menjawab tegas, aku membunuh mereka. Wajahnya yang semula datar, kini bersinar. Seulas senyum lebar tergambar jelas. Dengan nada ringan seolah menceritakan hal biasa, ia menambahkan, dan itu membuatku sangat lega. Moyong hanya bisa menelan ludah. Butiran keringat dingin mengalir pelan di pelipisnya, seolah baru saja mendengar kisah dengan akhir yang tak terduga. Ia bergumam pelan, ah, jadi begitu. Namun Jaha belum selesai. Ia kembali melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih rendah namun penuh tekanan. Setelah itu, mereka mengirim seorang pendekar ahli. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuhku. Moyong segera menimpali, klan Black Rabbit yang mengirimnya? Jaha mengangguk. Iya. Tapi dia gigih. Karena itu,
Aku memutuskan untuk mengampuninya, dan membiarkan dia hidup. Kami sempat duduk bersama, berbagi semangkuk sup iga celeng. Setelah itu, aku langsung pergi ke markas klan Black Rabbit. Dan anehnya, itu membuatku bersemangat. Moyong memandangnya dengan tatapan tak percaya, lalu bertanya sambil menelan ludah, "Itu, membuat Anda bersemangat?" Jaha kembali melanjutkan, "Iya, sebenarnya aku punya sedikit niat untuk membiarkan ketua klan Black Rabbit tetap hidup." Jaha tampak menerawang, seolah mencoba mengingat sesuatu yang telah lama terlupakan. "Tapi, dia bilang apa ya waktu itu?" "Aku lupa," gumamnya pelan, lalu menghela napas. Yang jelas, ucapannya membuatku kesal, dan akhirnya aku mengirimnya pergi jauh ke akhirat. Moyong mengerutkan kening, sedikit bingung. "Anda mengirimnya jauh ke akhirat?" Ulangnya, tak yakin apakah yang ia dengar barusan adalah lelucon atau kenyataan. Setelah itu, Jaha kemudian meletakkan tangan di dadanya dengan bangga, seolah melepaskan beban yang telah lama mengikatnya. Senyum perlahan kembali mengembang di wajahnya, cerah seperti langit yang baru saja reda dari badai. Dan lagi-lagi, itu membuatku lega. Moyong membalas dengan senyum tipis. Dengan tenang ia berkata, "Oh, jadi Anda benar-benar melepaskan amarah Anda dengan cara yang tepat." "Iya," sahut Jaha cepat dan mantap. Namun Moyong, yang sejak tadi berusaha mencerna seluruh cerita yang terasa seperti di luar batas kewajaran, mulai berkeringat dingin. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata, "Baiklah, sekarang aku mengerti semuanya, terutama setelah melihat ekspresi Anda barusan."